Selamat pagi adik-adik siswa sekalian, salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Selamat datang kembali di kelas daring kelas 3, pembelajaran yang ketiga di hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulaikan pelajaran kita akan berdoa. Dan dibuka dengan tanda kemenangan Kristus, yaitu dengan tanda salib. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan lanjut materi. Tapi sebelum lanjut materi, Ibu mau menjelaskan dulu pelajaran kita hari ini, yaitu matematika. Ada di subtema 1, KD 3.1, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Jadi yang menjadi pokok materi kita di hari ini tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, kita akan membaca dulu atau melihat dulu tujuan pembelajaran untuk. Nah, adik-adik siswa sekalian, di sini Ibu mau bertanya atau meminta pendapat adik-adik apa yang dimaksud dengan lambang bilangan 4 angka. Lambang bilangan 4 angka. Lambang bilangan 4. Nah, adik-adik perhatikan contoh di bawah ini. Jumlah angka pada bilangan di bawah ini ada 4. Coba adik-adik perhatikan ya. Nah, di sini ada 1, 2, 5, 6. Ini yang disebut dengan lambang bilangan. Ya, lambang bilangan 1, 2, 5, 6. Di sini Ibu akan menjelaskan tempat atau satuan dalam lambang bilangan. Nah, Ibu mulai dari angka yang 1, yang pertama. Di sini angka pertama itu dinyatakan ribuan. Jadi angka pertama adalah ribuan. Angka yang kedua adalah ratusan, tempatnya di ratusan. Angka kelima itu puluhan. Angka yang keenam itu Nah, sekarang adik-adik bagaimana cara membacanya? Nah, adik-adik siswa, di sini Ibu akan memberikan kuis singkat untuk adik-adik jawab di rumah. Nanti siapa yang dapat jawab lebih dulu atau bisa direkam dia punya jawaban. Ini kan cara membaca. Sekarang masih materi cara membaca lambang bilangan. Jadi di saat Ibu akan menampilkan slide soal, adik-adik akan melihat lambang bilangan seperti yang tampil di depan. Jadi langsung adik-adik terpikir di otak adik-adik masing-masing, bagaimana cara membaca ini angka 1345 dengan menggunakan lambang bilangan. Ya, jadi kuis dimulai dari siapa? Kuis dimulai dari sekarang. Ibu hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Kuis selesai. Jadi cara membaca lambang bilangan yang di atas adalah 1345. Kita masuk soal kuis yang kedua. Di sini sudah muncul atau tampil lambang bilangan. Silakan adik-adik menjawab, boleh direkam lewat WA lalu dijapri ke Ibu. Siapa yang paling pertama dapat nilai plus, tak kirim Pak Ibu. Siapa? Ibu hitung mundur dari angka 5. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi cara membaca lambang bilangan yang di atas adalah 7.242.
Ya, semoga yang adik-adik baca pertama beruntung ya, mau dapat nilai plus dari Pak Ibu hari ini. Nah, adik-adik, tadi terang sudah belajar cara membaca lambang bilangan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan lagi atau mau menambahkan lagi bagaimana membaca bilangan angka 0. Bagaimana orang membaca bilangan angka 0. Nah, jadi angka 0 tidak dibaca kalau sudah berbunyi ribuan atau ratusan. Nah, coba adik-adik lihat di sini ya. Nah, ini ada 2024. Bagaimana orang mau baca ini? 2024. Apakah 24.000 pembacaannya atau bagaimana? Tentu bukan seperti itu. Ya. Nah, jadi yang hanya dicumu, yang boleh dicumu atau yang orang mau cumu atau orang mau baca cuma DP 2 dan 24. Nah, ini lebih jelas di bawah ini. Yang dibaca hanya angka 2 dan 24. Seperti ini pembacaannya yang sudah tampil, yaitu 2024. Jadi yang 0 sudah tidak dicumu Yang dicumu hanya 2 dengan 24. Jadi pembacaannya 2024. Iya, sama dengan orang tahun sekarang. Tahun berapa kok sekarang? Iya, 2021. DP 0 nanda di cumu. Iya, semoga adik-adik paham nih sampai di sini nih. Ya, adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk di cara penulisan lambang bilangan. Bagaimana cara menulis lambang bilangan? Tadi orang sudah belajar cara membaca. Sekarang cara menulisnya bagaimana? Ibu akan sajikan soal lambang bilangan ada 1, 3, 2, 4. Di sini ada lambang bilangan 1, 3, 2, 4. Adik-adik, perhatikan baik-baik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Cara menulisnya bagaimana ini lambang bilangan. Tadi cara membaca sudah toh. Sekarang cara menulis. Ibu mulai dari angka 1. Angka 1 itu tadi menunjukkan tempatnya di mana kok, Teh? Angka 1 ini di ribuan. Iya, jadi angka 1 ini menunjukkan ribuan. Jadi DP tulisan 1 adalah 1000. Ya, karena dia ribuan jadi 1000. Tulisan 1000 bagaimana, Ibu? Nah, ini tulisan 1000. Ya, jadi 1 ini adalah 1000 karena dia ditempatkan di tempat ribuan. Sekarang masuk ke lambang bilangan yang kedua, yaitu nomor 3. Nomor 3 ini masuk di mana, Kote? Iya, di ratusan. Ratusan. Bagaimana tulisan 300? Jadi 3 yang di atas ditulis 300 karena dia menempati posisi ratusan. Bagaimana tulisan 300, Ibu? Ini di bawah. 300. Jadi di sini sudah ada gambaran sedikit cara penulisan lambang bilangan. Sudah ada 1300. Itu tanda merah itu di bawah sekali. 1300. Masih ada 2 lagi belum tulis. Nah, kita masuk ke lambang bilangan yang ketiga, yaitu angka 2. Angka 2 ini masih ingat adik-adik tadi dia masuk di tempatnya apa? Puluhan. Iya, jadi dia masuk di tempatnya puluhan. Puluhan ada apa-apa? 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itu masuk di puluhan. Jadi angka 2 yang di atas ditulis 20. Bagaimana tulisan 20? Ini tulisan 20. Jadi di sini sudah hampir jelas cara penulisannya bagaimana. Sudah ada 1320. Itu warna-warna merah di bawah sekali itu. Nah, sekarang masuk ke paling terakhir, yaitu angka satuan. Angka satuannya adalah 4. Dia masuk di angka satuan karena cuma dia sendiri, Kang. Ya, angka 4. Berarti tulisannya cuma 4. Nah, di sini sudah bisa kita baca, sudah bisa kita tulis, yaitu
tulisan dari 1324, yaitu ada di merah di bawah-bawah ini, tulisan merah 1324. Bisa dipahami adik-adik sampai di sini? Semoga ya bisa dipahami. Kalau memang belum memahami, bisa mereplay kembali video atau materi supaya soal-soal bisa dikerjakan. Untuk menambah sedikit wawasan, bisa adik-adik siswa melihat di halaman 30. Coba halaman 30 silakan dibuka. Buku tema halaman 30 silakan dibuka. Adik-adik akan menemukan gambar atau tabel seperti yang ada di gambar slide-nya Ibu. Ya, di sini juga sudah dijelaskan angka 1, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan sebagai berikut. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga nilainya 0. Ya, sama dengan Ibu penjelasan yang tadi, Kang. Semoga ya, di sini bagaimana menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Ya, yang tadi itu, yang di slide sebelumnya ini. Bagaimana orang mau taruh ini 1250 di dalam tabel. Ya, sama dengan tadi juga, no? Ya, 1 itu nilainya ribuan, jadi 1000. 2 itu nilainya ratusan, yaitu 200. 50 itu nilainya puluhan, sudah ada di tabel, sudah jelas. 0 itu nilainya satuan, tempatnya satuan, jadi sudah jelas. Jadi cara penulisannya adalah 1250. Di tabel ini memang sudah jelas sekali. Ada yang ditulis dengan 1000, ada yang tulis cuma 1, ada yang tulis 200, ada yang tulis 2. Jadi memang sudah jelas cara menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Kemudian kita masuk pada cara mengurutkan lambang bilangan. Cara mengurutkan lambang bilangan akan Ibu sajikan video. Semoga bisa membantu adik-adik siswa untuk mengerjakannya nanti. Coba adik-adik tonton video berikut. Jadi tugas adik-adik di rumah seperti biasa tulis di buku tugas ya. Tugas matematika, tulis hari tanggal hari ini dan nama jangan lupa supaya Ibu tahu mau periksa siapa-siapa ini. Jadi tugas sekali lagi di japri, jangan ditaruh di grup. Ya, langsung di WA ke Ibu, jangan ditaruh di grup ya. Tugas ada 3 slide, tapi hanya sedikit-sedikit. Cuma karena ini ada gambar, jadi dibuat 3 slide. Itu slide pertama yang ini. Jadi tugas adik-adik di rumah seperti biasa tulis di buku tugas ya. Tugas matematika, tulis hari tanggal hari ini dan nama jangan lupa supaya Ibu tahu mau periksa siapa-siapa ini. Jadi tugas sekali lagi di japri, jangan ditaruh di grup. Ya, langsung di WA ke Ibu, jangan ditaruh di grup ya. Tugas ada 3 slide, tapi hanya sedikit-sedikit. Cuma karena ini ada gambar, jadi dibuat 3 slide. Itu slide pertama yang ini. Slide kedua yang ini. Ini mengurutkan dari yang kecil sampai bilangan yang besar dengan benar. Yang ini. Tuliskan bilangan pada tabel nilai tempat di bawah ini. Sudah, materinya sudah Ibu jelaskan tadi. Semoga bisa adik-adik pahami. Terima kasih sudah mengikuti kelas daring. Sampai bertemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Amin.